Sampaikan duka, Presiden RI berjanji pemerintah akan jamin kehidupan keluarga Afan. Presiden perintahkan hukuman keras kepada aparat yang melindas ojol. Halo Mitra TV, beragam informasi yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor Berita Antara. Edisi Minggu 31 Agustus 2025 dan kita masuk berita pertama. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan menjamin kehidupan keluarga almarhum Afan Kurniawan yang menjadi korban meninggal usai dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob pada aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis 28 Agustus malam. Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa terkejut dan kecewa atas tindakan aparat keamanan yang dinilai berlebihan hingga mengakibatkan tewasnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis rantis Brimob pada aksi demonstrasi di Jakarta Kamis 29 Agustus malam. Selain menyampaikan duka cita yang mendalam, Presiden juga mengatakan pemerintah menjamin kehidupan keluarga Afan usai ditinggal almarhum yang selama hidupnya menjadi tulang punggung keluarga. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan melalui rekaman video yang diterima di Jakarta Jumat 29 Agustus. Almarhum Afan Kurniawan tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya. Ia menyebut pemerintah memberikan perhatian khusus terutama kepada orang tua dan saudara kandung almarhum. Presiden juga memerintahkan agar insiden ini diusut tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang pengemudi ojek online usai dilindas kendaraan taktis kepolisian dalam aksi demonstrasi di Jakarta. Presiden menegaskan telah memerintahkan agar kejadian itu diusut tuntas dan para aparat yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam terkait insiden meninggalnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan usai dilindas kendaraan taktis rantis kepolisian dalam aksi demonstrasi pada Kamis 29 Agustus malam. Dalam keterangan melalui rekaman video yang diterima di Jakarta Jumat 29 Agustus, Presiden menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia menyebut mengikuti berbagai perkembangan yang berlangsung beberapa hari terakhir terkait aksi demonstrasi. Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan kekecewaannya atas tindakan aparat keamanan yang mengakibatkan melayangnya nyawa Afan. Ia pun memastikan kejadian tersebut diusut tuntas. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis via pesan singkat mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi dan secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Menjadi satu-satunya di Kalimantan, sekolah Garuda akan segera dibangun di Bulungan. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetap bersama Tiap Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TTV. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap agar keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memangkas rantai pasok kebutuhan pokok dan mengatasi permasalahan tengkulak di tingkat masyarakat desa. Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Gedawang di Kecamatan Banyumani, Kota Semarang pada Kamis 28 Agustus. Menko Zulhas melihat langsung produk-produk yang dijual dan alur transaksi di koperasi. Dalam kesempatan ini, Menko Zulhas berharap agar keberadaan Koperasi Merah Putih bisa memangkas rantai pasok kebutuhan pokok dan mengatasi permasalahan tengkulak di tingkat masyarakat desa. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tumbuh dari desa atau kelurahan, sehingga mewujudkan kemandirian ekonomi. Menko Zulhas menegaskan bantuan pemerintah untuk Koperasi Merah Putih bukan berupa uang dari APBN, melainkan dukungan dalam bentuk pola pinjaman kredit pada bank milik pemerintah. Koperasi ini intinya memotong rantai pasok yang panjang, ya. Kalau di desa itu menyelesaikan masalah-masalah tengkulak, kemudian yang makelar itu Pak, tengkulak ya, tengkulak rentenir, dan itu kita potong habis sehingga nanti kita diharapkan ekonomi pemberdayaan bisa lahir dari desa, dari kelurahan. Sementara itu, dari 8.523 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum di Jawa Tengah, sebanyak 1.750 koperasi Merah Putih sudah beroperasi dan sisanya akan beroperasi secara bertahap. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta para bupati bersabar menjalankan efisiensi anggaran. Ia berjanji bahwa pada saatnya transfer ke daerah atau TKD akan dikucurkan besar-besaran. Presiden Prabowo Subianto dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025 di ASBSD Tangerang, Kamis 28 Agustus, meminta pemerintah daerah sabar dalam menjalankan efisiensi yang ia sebut sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Presiden mengatakan, menurut Pasal 33 Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Presiden pun menegaskan, efisiensi dilakukan dengan mengalihkan dana untuk program yang lebih prioritas dan krusial. Adapun salah satu rencana langkah efisiensi, yakni pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026. Saya minta para bupati sabar, jangan, loh kita kok transfer daerah dikurangi, tidak dikurangi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nanti pada saatnya kita akan kucurkan besar-besaran. Percaya sama saya, saudara. Presiden juga menyoroti 80% bupati di Indonesia adalah bupati baru. Ia pun meminta para bupati baru untuk cepat belajar dan tidak segan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri apabila membutuhkan bantuan. Dari Kabupaten Tangerang, Suci Nurhaliza, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD sebagai bentuk dukungan atas pembangunan Sekolah Garuda. Sekolah unggulan ini merupakan salah satu program strategis Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendukung salah satu program strategis dalam Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan Sekolah Garuda. Dukungan untuk pembangunan sekolah unggulan ini dimulai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, berupa penyerahan sertifikat tanah dari Pemprov Kaltara kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek yang menjadi pengelola Sekolah Garuda. Saat penandatanganan yang dilakukan pada Kamis 28 Agustus, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menjelaskan, total luas lahan yang dihibahkan untuk pembangunan Sekolah Garuda tahap pertama seluas 20 hektar. Lahan yang akan dibangun berada di Jalan Poros Bulungan Malinau di samping kantor DPRD Provinsi Kaltara. Sehingga tercukupilah lahan yang dibutuhkan oleh Kemendikti Sains dan Teknologi ini menjadi 20 hektar. Ini sangat luar biasa, begitu cepat tim bekerja dan begitu cepat proses. Yang penting semua proses sesuai dengan aturan. Ya, sesuai dengan aturan. Tidak ada hal-hal yang melanggar aturan yang sudah ada. Ketua Tim Legal dan Kerjasama Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek, Carolina, menjelaskan pada tahap pertama Sekolah Garuda atau Sekolah Unggul Garuda baru dibangun di 20 titik di seluruh Indonesia. Kalimantan Utara mendapatkan kuota pembangunan pertama khususnya di regional Pulau Kalimantan. Untuk sekarang, untuk tahap pertama ini kan kita akan bangun di tahap pertama ini ya, di tahun ini itu 1 dari Kalimantan, tetapi memang sudah ada juga calon lain gitu yang akan kita bangun di tahap selanjutnya. Yang satu itu tadi yang di Kaltara ini ya? Iya. Berarti Kaltara ini Kaltara pertama untuk di Kalimantan. Peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Unggul Garuda di Bulungan, Kalimantan Utara akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Dana pembangunan sekolah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebesar Rp233 miliar. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wali Kota Solo anjurkan pegawai pemerintah kota belanja mebel di sentra IKM. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut ini. Tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat pendanaan Results Based Payment atau RBP, Reducing Emission from Deforestation and Degradation Rich, sebesar $3,5 juta Amerika Serikat untuk pengembangan perhutanan sosial. Dinilai berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dan karbon dioksida. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat dana sebesar $3,5 juta Amerika untuk pengembangan perhutanan sosial. Dana tersebut berasal dari Green Climate Fund, GCF, yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH.
Usai peluncuran pendanaan Results-Based Payment, Reducing Emission from Deforestation and Degradation (RBP REDD+) pada Kamis 28 Agustus di Padang, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengatakan dengan dana tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan sebanyak 700.000 hektar perhutanan sosial terbentuk dalam 5 tahun ke depan. Saat ini, jumlah perhutanan sosial di Sumbar baru mencapai 340.000 hektar. Berarti 360.000 hektar lagi. Namun insya Allah dalam 5 tahun ini bisa kita capai, sehingga masyarakat yang ada di sekitar hutan mereka bisa hidup dan sejahtera dengan memanfaatkan potensi yang ada di hutan tanpa merusak hutan. Pelaksanaan pengembangan perhutanan sosial dikerjakan oleh Dinas Kehutanan Sumbar dan bekerja sama dengan Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi. Adapun program perhutanan sosial yang akan dikerjakan diantaranya pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat untuk pengembangan usaha. Selain itu, penghijauan atau rehabilitasi hutan yang terdegradasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tapi secara total nagari yang kita dampingi ada 52 nagari. Itu bagian dari implementasi kerjasama Warsi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, turunan dari nota kesepahaman antara KKI Warsi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pengembangan perhutanan sosial diadakan di 8 kabupaten, yakni Kabupaten 50 Kota, Agam, Pasaman, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Solok, Sijunjung, dan Darmasraya. Program perhutanan sosial ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk menjadikan Sumbar sebagai provinsi hijau. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi membuka pameran Sri Kayu Furni Festival 2025 yang berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus. Pameran ini menawarkan produk mebel berkualitas ekspor dengan harga khusus. Respati menginginkan kegiatan ini dapat meningkatkan transaksi lokal dan berharap seluruh pegawai pemerintah maupun swasta berbelanja di sentra tersebut. Wali Kota Solo Respati Ardi membuka pameran Sri Kayu Furni Fest 2025 di sentra IKM Mebel Sri Kayu di kawasan Gilingan, Banjarsari, Solo pada Kamis 28 Agustus. Pameran yang berlangsung hingga Sabtu 30 Agustus ini melibatkan UMKM dan pelajar di Solo Raya. Respati berharap pameran ini bisa mendorong lebih banyak transaksi di sentra IKM Sri Kayu yang menyediakan penjualan dengan harga khusus bagi produk-produk berkelas ekspor yang bisa diakses oleh pasar lokal. Respati menjelaskan sentra IKM Mebel Sri Kayu Solo ini memiliki mesin produksi berkapasitas besar yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah puluhan kontainer. Untuk meningkatkan pembelian, Pemkot Solo mendorong dan menganjurkan seluruh pegawai pemerintahan dan swasta untuk berbelanja kebutuhan mebel di tempat ini. Warga saya dorong belanja Pemkot sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang, impres terbaru terkait pengadaan barang dan jasa melalui katalog BETEM. Nanti belanja Pemkot harus melalui di sini, semua mebel harus melalui sini sesuai ketentuan. Yang kedua, belanja kepegawaiannya juga kita arahkan untuk belanja di sini untuk kebutuhan mebel kebutuhan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, kita butuh afiliator untuk di sini untuk bisa memasarkan. Selama festival berlangsung tersedia diskon menarik hingga 45% untuk produk-produk tertentu. Adapun karya unggulan yang ditawarkan berfokus pada kayu solid berkualitas ekspor, mulai dari barang kerajinan atau craft, dekorasi hingga furnitur rumah dan hotel. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. TA TV, mantap, masa kini dan tetap berbudaya.